penuh sukacita kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Anne dan saya adalah host di siang hari ini. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan deklarasi iman bersama-sama sebagai kesungguhan dan kesiapan kita untuk memuji Tuhan dan menerima kebenaran firman. Mari kita nyatakan bersama-sama. Aku percaya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku menyiapkan hati dan jiwaku untuk memuji Tuhan. Aku siap menerima benih firman Tuhan hari ini yang akan mengubah hidupku. Aku terima berkat, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Selamat beribadah. Sama-sama sorakan haleluya pada pagi hari ini. We ready to worship Jesus. Come on. Sama-sama agungkan dan tinggikan Raja di atas segala Raja. Here we go, come on, we sing. Saat ku melangkah bersamamu, ku tahu kau pegangku. Saat ku terjatuh di jalanku, walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku kan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan berat jalan-jalanku, ku kan tetap memilihmu. Yesusku, cahayaku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Bersamamu, ku tahu Kau pegangku Tuhan. kau pegangku. Saat ku terjatuh di jalanku, Katakan, ku tahu kau angkatku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku kan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, ku kan tetap memilihmu. Here we go.
terangi setiap Yesusku, cahaya. cahayaku, terangi Setiap jalan hidupku. Yesusku, cahaya. cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, Cahayaku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yes Lord, you are worthy of all praise. Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami mau tetap memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup untuk menolong kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini juga, dan Engkau mendengar setiap seruan hati kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di depan kita ada sebuah box permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan doa ataupun yang memiliki pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, Bapak Ibu dapat menuliskannya di kertas yang ada di Connect Launch dan memasukkannya ke dalam box prayer ini. Dan setiap minggunya gereja akan mendoakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan doa, dan kita percaya Bapak Ibu ketika doa kita sama-sama kita angkat itu dan kita sepakat, sangat-sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu ya. Mari kita sekarang sama-sama fokuskan hati pikiran kita dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat tangan kita sama-sama. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, buat setiap perekonomian keluarga kami di tempat ini. Mereka yang membutuhkan pemulihan dalam ekonomi mereka, Tuhan Engkau yang jamah. Tuhan berikan mereka terobosan, dan Tuhan berikan mereka pemikiran-pemikiran yang daripadamu Tuhan. Biarlah kiranya mereka dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan, setia pada perkara-perkara kecil, sehingga kehidupan perekonomian mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat setiap keluarga di tempat ini, hubungan suami istri Tuhan Yesus. Kiranya ada anggur-anggur manis yang baru yang tercurah bagi setiap kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Yang retak Tuhan, yang pulihkan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kasih Bapa hadir di dalam setiap kehidupan keluarga kami. Kami juga mau berdoa buat proses pendidikan anak-anak kami Tuhan, yang masih bersekolah, kuliah maupun sedang menjalani jenjang pendidikan lainnya. Tuhan berikan ketekunan, berikan kerajinan, hikmat Tuhan, supaya dapat menjalankan proses ini dengan penuh semangat, sehingga mereka boleh berhasil dan terus mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan menyertai proses pendidikan setiap anak-anak kami. Kami juga mau berdoa buat mereka yang rindu untuk mengalami terobosan. Tuhan, kami tahu, kami percaya ketika kami melakukan hal yang benar dan taat di hadapan Tuhan, Tuhan kami akan menerima janji-janji-Mu. Tuhan, kami mau hidup kami diubahkan, ditransform Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang merindukan terobosan, Tuhan lihat dan berkati motivasi kami. Engkau turut campur dalam setiap perencanaan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat yang merindukan kesehatan yang baik, mereka yang lemah tubuh, mereka yang divonis penyakit-penyakit tertentu. Kami mau katakan Tuhan Yesus, Engkau lah sumber kesembuhan. Jamah Tuhan setiap lemah tubuh. Tuhan berikan kepercayaan yang lebih lagi terhadap Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang sanggup menolong dan menyembuhkan. Engkau adalah Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami. Kuatkan kami ya Tuhan, jadilah kuat di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa buat mereka yang merindukan jodoh atau pasangan Tuhan. Biarlah kiranya mereka terus menanamkan iman yang percaya kepadamu Tuhan. Menanti dengan setia. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan yang terbaik buat kami. Biarlah kami menanti dengan kesetiaan dan terus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa Bapa kami untuk menutup doa ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Shalom GCC. Shalom. Di nama Tuhan. Senggol sebelah kananmu katakan bertobat itu setiap hari. Sekarang senggol sebelah kirimu katakan pertobatan itu sebuah proses. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Petra Wijaya Liu. Saya adalah seorang pengusaha, saya juga bukan seorang hamba Tuhan atau pastor atau pendeta. Saya murni pengusaha dan saya adalah pelayan Tuhan. Saya lahir di kota kecil di Semarang dan sekarang saya berdomisili di Amerika kurang lebih sudah hampir 20 tahun Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya dipercaya Tuhan untuk mengelola beberapa perusahaan di Amerika. Yang pertama, bisnis kami adalah berkaitan dengan tenaga kerja. Kami mempekerjakan beberapa ribu orang lokal, juga ada orang-orang Indonesia, sebagian kecil tapi mostly sebagian besar adalah penduduk lokal. Dan klien-klien kami adalah seperti hotel-hotel, Marriott, Hilton, Holiday Inn, pabrik-pabrik, gudang Amazon, Colgate, hampir semua di daerah East Coast itu klien-klien kami. Dan itu bukan karena kuat kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi di sini saya akan saksikan bagaimana cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Juga kami adalah rekanan dari Mabes Polri, juga TNI, Mabes TNI Angkatan Darat. Sejak 2017 kami adalah rekanan. Kami juga mensuplai alat-alat pertahanan untuk alat-alat keamanan di Republik ini yang tercinta. Juga kami ada beberapa perusahaan ekspor dari Indonesia, kami kirim-kirim barang ke Indonesia yang berkaitan dengan user kami, yang kebutuhan-kebutuhan dari industri di Amerika, saya coba bawa untuk meningkatkan ekonomi negara kita tercinta ini. Jadi semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bukan sekali lagi bukan karena saya pintar, bukan karena saya punya pendidikan tinggi atau kenal dengan pejabat A, pejabat B, pejabat C, saya benar-benar memulai dari nol dan semua itu karena divine connection dari Tuhan. Amin. Saya akan mulai sekitar tahun 2003 ketika bisnis saya di Indonesia jatuh dan benar-benar Tuhan proses hidup saya luar biasa. Kami memulai dari nol, kami meninggalkan negara Indonesia dalam keadaan miskin, dalam keadaan hutang yang banyak, dalam keadaan keluarga yang hancur. Jadi istilahnya itu melarat, rat, miskin, kin. Gak punya duit. Kita berangkat ke Amerika itu pun dengan dibantu sana sini waktu itu. Dan kami memulai kehidupan di Amerika dari nol. Dan puji Tuhan saya punya istri yang luar biasa, boleh berdiri. Istri saya sebagai penolong, pendoa, penasehat, juga teman hidup. Kalau hari ini sampai hari ini dia boleh mendampingi saya itu semua karena cinta kasih Tuhan. Amin. Dan saya memulai di Amerika bukan dengan sukacita, bukan dengan uang melimpah, tetapi dengan serba kekurangan saudara-saudaraku. Karena saya memulai pekerjaan dari nol, dari pencuci WC, pembersih toilet. Itu toilet bukan toilet untuk pribadi, itu toilet pabrik yang keluar masuk ratusan orang saudara-saudaraku. Jadi tiap hari bersihin toilet, yang keluar masuk itu setiap hari ratusan orang. Jadi bisa bayangkan itu pemandangan saya sehari-hari seperti itu. Kemudian beberapa tahun kemudian saya menjadi supir taksi di Amerika kurang lebih 8 tahun. Dan kehidupan kami di Amerika sangat menderita. Sangat menderita. Bahkan kadang-kadang untuk
membayar listrik aja, biar pet saudara listriknya, karena nggak dibayar. Jadi kadang-kadang saya bisa bayar, kadang-kadang terlambat listrik dimatiin. Itu kalau di hawa dingin, heater nggak nyala, wah kita kedinginan luar biasa. Dan dingin di Amerika sangat ekstrim, kadang sampai minus 30 derajat Celcius. Itu sangat dingin, menyiksa sekali. Dan saya tidak pernah lupa pada suatu malam, badai salju, saya pulang kerja, saya tanya istri, "Mah, makan apa mah hari ini? Ada masakan, yuk keluar makan atau gimana?" Kita hitung, uang kita tinggal $8 waktu itu saudara-saudara. Waktu itu hidup di kota New York City, $8 itu nggak ada apa-apanya saudara-saudaraku. Untuk beli Coca-Cola aja perlu $3 ya Pak ya, betul Pak Stevi ya, yang tinggal di Amerika. Tapi satu kata istri saya tidak pernah bersungut-sungut, nggak pernah ngata-ngatain, "Wah kamu tuh suami yang kerja dong, yang rajin dong, duit banyak dong." Nggak pernah. Istri saya mengucap syukur, dia ambil uang yang tersisa, dia pergi keluar supermarket di dekat rumah, dia masak dengan sayur dengan uang $8 apa adanya. Tapi saudaraku waktu hari itu, malam itu, saya benar-benar hancur. Saya dengan anak-anak, "Tuhan, kok prosesnya seperti ini? Kok hidup yang kami jalani seperti ini? Kita ini sudah bertobat loh Tuhan. Kita ini sudah mau hidup benar loh Tuhan. Tapi kok yang kami terima seperti ini? Bahkan dong makan aja kok ngepas." Bahasa Jermannya ya ala kadarnya. Tetapi Tuhan sungguh ajaib. Tuhan kita luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berhutang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya tidak akan bercerita bagaimana kalau Tuhan percayakan hari ini kesuksesan kami, tetapi kami mau bercerita ketika hidup kita sukses itu penting saudara-saudaraku. Tetapi hidup berdampak itu jauh lebih mulia. Ketika kita diberkati, ketika kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, di situ Tuhan uji hidup kita. Kamu menjadi apa, kamu berbuat apa yang kamu berikan untuk sesamamu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini, Tuhan tetap teguhkan hidup kami setia kepada Tuhan, kami melayani banyak jiwa-jiwa, kami juga banyak anak-anak saudara-saudaraku, kami membaktikan hidup kami untuk anak-anak panti asuhan. Mungkin bisa ditayangkan. Kami membantu sekitar 65 panti asuhan di seluruh Indonesia ini. Kami sudah lakukan sejak beberapa tahun sejak pandemi COVID ini. Dan itu sekali lagi bukan karena kami. Bukan karena kami ini kuat, pintar, itu semua hanya karena Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian singkat. Ada sebuah keluarga di kota Semarang, keluarga muda. Bagaimana keluarga ini kawin muda dan hamil di luar nikah sehingga mereka terpaksa menikah dan melahirkan seorang anak kecil yang berusia 2 tahun dan pada saat itu ibunya mengandung. Tidak lama kemudian suami dari keluarga ini meninggalkan rumah dan pergi dengan perempuan lain. Tinggallah ibu ini seorang diri dengan anak dalam kandungan dan seorang anak kecil berusia 2 tahun. Karena beban kehidupan ekonomi yang menimpa luar biasa, sang ibu akhirnya give up, saudaraku, menyerah. Karena kehidupan dikejar dengan uang dan sangat sulit sehingga ibu ini berkeputusan meninggalkan kedua anaknya, bayi yang masih 3 bulan beserta dengan kakaknya 3 tahun kurang lebih di pinggir sungai dan ditinggal begitu saja. Saudaraku, kalau kita melihat anak kecil 3 tahun dengan bayi 2 bulan ditinggal di pinggir sungai, itu seolah kehidupan itu sudah selesai, benar? Tidak ada harapan, tidak ada keluarga, papa pergi dengan perempuan lain, ibu meninggalkan, seolah dunia itu sudah selesai. Tetapi ketika Tuhan punya rencana lain dalam hidupmu, hari ini anak kecil 3 tahun itu adalah istri saya, yang hari ini mendampingi saya. Dan Tuhan tetap pelihara hidup kita. Bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Yang saya mau pesankan saudara-saudaraku, apapun bebanmu hari ini, apapun kesulitanmu hari ini, percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan rencana yang indah dalam hidupmu. Amin.
Amin. Amin. Come on, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Sebelum duduk katakan satu sama lain, you look good this morning. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Albert, Ibu Intan. Terima kasih atas undangannya, suatu privilege yang luar biasa buat saya untuk bisa berada di tengah-tengah jemaat JCC di sini. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Nama saya Stefanus Elia, seringkali dipanggil Steffi. Saya lead pastor di IFGF Los Angeles, International Full Gospel Fellowship. We are a multi-ethnic and multi-generation church. Dan bisa kenalan dengan Pastor Albert dan Ibu Intan melalui adiknya Ibu Intan, Berlian, yang sekarang adalah jemaat kita di IFGF LA. Berlian cuman vacation beberapa tahun yang lalu, cuman mungkin seminggu kalau nggak salah, terus kemudian kecantol dengan pria yang ganteng ini, namanya John. Dia adalah jemaat kami, sehingga akhirnya setelah itu mereka mulai kenalan dan mulai telepon-teleponan, dan akhirnya mereka tunangan dan akhirnya mereka menikah. Maaf sekali saudara, jadi Berlian kami ajak untuk pindah dan menjadi jemaat kami di sana. Tetapi mereka sangat bahagia melayani di sana berdua. Kemarin kita ada acara untuk para couples. Itu acara untuk mereka sebenarnya, tapi mereka memberikan diri untuk biar kita yang melayani mereka melayani di tech di belakang, di ngurusin lighting, ngurusin slide. So Berlian dan John mereka melayani Tuhan dengan luar biasa. Dan ini foto Berlian dengan papa mertuanya, namanya Bob. Jadi Bob sama John itu adalah jemaat kita di IFGF LA. Puji Tuhan, kita menjadi suatu gereja yang mula-mulanya gereja untuk orang Indonesia di Amerika, tetapi 10 tahun yang lalu ada gereja Amerika yang mau bergabung sama gereja kita, sehingga akhirnya jemaat kita saat ini multi-ethnic, multi-generation. Kita itu percaya, kita diberikan suatu conviction dari Tuhan bahwa kita itu dipanggil untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya Tuhan. Karena itu kami sangat bersuka cita bisa menjadi gereja yang dengan berbagai macam ras dan suku dan generasi. Saya juga memperkenalkan istri saya dan keluarga saya di sini. Istri saya namanya Ellen. Kami telah menikah selama 19 tahun. Kami mulai pacaran bulan Februari tahun 2003. Bulan Juni, beberapa bulan kemudian saya tunangan sama dia, saya propose dia. Dia menjadi tunangan saya. Setahun kemudian bulan Juli 2004 kami menikah. Jadi pokoknya cepat sekali semua saudara. Saya prinsipnya seperti Julius Caesar. Vini, vidi, vici. Saya lihat, saya pikat, saya sikat saudara. Nggak usah lama-lama. Tapi yang penting 19 tahun kemudian saya tidak minggat. Saya masih tetap terikat, setia sampai akhir. Amin. Zachary is our son, dia umur 15 baru masuk SMA. Tahun ini dia saya ajak ke mission trip pertama kali. Kita pergi ke Kepulauan Riau selama 6 hari dan tidak tinggal di hotel, tidur di ranjang, tapi tidur di lantai. Makan hanya makanan yang disediakan oleh penduduk lokal dan WC ya seadanya. Dan kami membawa 11 anak yang seperti itu umur 13 sampai 16. Saya juga sudah, waduh ini dia bisa survive nggak mereka ini? Ternyata semuanya survive. Bahkan yang penting mereka menyatakan tahun depan kita mau pergi lagi. Luar biasa sekali saudara. Dan Audrey adalah anak saya yang paling kecil umur 9, kelas 4 SD. Sebelum menjadi pendeta, saya 15 tahun kerja di accounting dan finance. Baru full time pelayanan tahun 2013 bulan Oktober. Jadi bulan ini Oktober 2003 adalah 10 tahun anniversary saya melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Pertamanya tentu saja kami khawatir bagaimana Tuhan full time ministry, tetapi saya boleh katakan bahwa 10 tahun ini Tuhan menunjukkan bahwa dia setia, dia tidak pernah lalai, dia selalu menyediakan, dia selalu memberkati. Amin. Haleluya. Saudara, sama-sama kita akan buka 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21, hanya 3 ayat saja. 1 Raja-Raja pasal 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ayat 20,
Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu. Ingat apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makan mereka semua. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elisa itu adalah orang biasa. Katakan sama-sama orang biasa. Nah kita soalnya buat kita gak biasa karena kita udah bacanya berapa ribu tahun kemudian dan ada di Alkitab. Jadi kita pikir ini orang luar biasa. Tapi dari cerita ini saya mau membuktikan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa Elisa itu orang biasa. Tetapi impactnya luar biasa. Katakan sama-sama luar biasa. Saya mau katakan bahwa kita semua ini orang biasa. Tetapi kita bisa memiliki impact yang luar biasa. Berapa banyak di atas saudara yang ingin memiliki impact yang luar biasa di dalam kehidupannya? Haleluya. Elisa itu nabi dari perjanjian lama di abad 9 sebelum Masehi. Israel sudah terpecah, Israel dan Yehuda, mereka menyembah berhala, dewa Baal. Elisa itu murid dari Nabi Elia. Yang dikenal memiliki iman yang besar, berani menantang 400 nabi Baal. Dia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun, terjadi kekeringan. Kemudian setelah itu dia berdoa lagi agar hujan turun. Tetapi firman Tuhan katakan di Yakobus bahwa Elia itu adalah manusia biasa. Nah demikian juga Elisa adalah manusia biasa. Tapi Elisa itu mengikuti panggilan yang diberikan kepadanya dan sebagai nabi dia itu seorang nabi yang melakukan mujizat paling banyak di Alkitab. Kalau saudara lihat di Alkitab yang mujizatnya paling banyak kecuali Tuhan Yesus adalah Nabi Elisa. Banyak sekali yang dilakukan. Nah Elisa ini cuma orang biasa. Latar belakangnya biasa. Elisa bin Safat. Emang kenal? Pernah dengar yang namanya Safat? Kalau di Alkitab kan biasanya kalau ada yang penting kan kita tahu ini nama siapa gitu. Elisa bin Safat. Nggak jelas siapa bapaknya, siapa asal usulnya. Latar belakangnya biasa, keluarganya biasa. Bukan anak pendeta, bukan anak imam. Dan Elisnya sendiri bukan pendeta, dia petani. Lagi membajak dengan lembu-lembunya dan bajaknya. Bukan hanya itu aja, boro-boro itu bukan sawahnya dia. Ternyata dia itu membajak di sawah orang tuanya. Jadi bukan punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri, bukan influencernya TikTok. Pokoknya bukan siapa-siapalah, dia biasa aja. Nah pertanyaannya apa yang membuat Elisa orang biasa dipakai Tuhan memiliki impact luar biasa? Nah itu yang kita mau belajar pagi ini. Kalau kembali tadi ke ayat 19b, Elisa bin Safat sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri yang mengemudikan yang ke-12. Nah coba kita pikirkan sama-sama, kita bayangkan sama-sama. Elisa kerja membajak dengan lembu, mengemudikan lembu. Bayangin lingkungan kerjanya gimana? Elisa kerja sama lembu, bajak lembu. Lingkungan kerjanya kira-kira gimana? Pasti mesti di luar, gak di kantor. Pasti gak ada AC, panas. Pasti udah gitu kerja sama lembu 12 pasang. 24 sapi. Nah coba bayangin, baunya pasti harum sekali saudara. Panas, bau. Udah gitu kemudian pemandangannya di sini kadang-kadang kita kalau kantor kan, wah pengen kantor yang pemandangannya bagus. Di Sudirman, melihat gedung-gedung pencakar langit. Ini pemandangannya duduk dia yang mengemudikan, jadi pemandangannya apa? Belakangnya sapi. Nah tetapi waktu Elia datang mendekati dia didapati sedang ya udah membajak dan mengemudikan. Dia kerja keras walaupun itu monoton, bosan, bau, capek. Mungkin ada berapa saudara yang pagi ini merasa seperti itu. Aduh bosan deh dengan kehidupan saya. Gitu-gitu aja, tiap hari sama. Masuk ke kantor, ya bosnya sama dia lagi. Teman kantornya sama. Gajinya sama. Posisinya sama. Nggak naik-naik. Atau mungkin saudara yang ibu rumah tangga, aduh tiap hari bangunin anak, bikin sarapan, ngantar ke sekolah. Ya udah gitu tiap hari balik-balik lagi. Nah, saya mau katakan saudara, Elisa itu seorang biasa tapi impactnya luar biasa.
prinsip pertama yang kita bisa belajar dari kehidupannya, dari pasal ini adalah satu, dia itu setia dengan perkara kecil. Firman Tuhan katakan kalau kita setia dengan perkara kecil, kita akan dipercayakan dengan perkara yang lebih besar. Dia gak lagi waktu Elia datang, dia gak lagi, aduh males deh nih kerjaan ini. Udah bau, dibelakangin sapi. Coba pemandangannya apa aja, kalau di belakang sapi ya udahlah kita gak usah. Coba pikirkan, bukan hanya kotoran keluar, baunya keluar. Tapi dia didapati oleh Elia sedang membajak dan mengemudikan sendiri. Saya mau katakan saudara, Elisa itu orang biasa tetapi dipakai dengan luar biasa karena dia setia dengan perkara yang kecil. Tadi kita mendengar kesaksian luar biasa Pak Petra. Diizinkan Tuhan mengalami kejatuhan dan mesti mulai dari bawah, mesti bekerja, membersihkan kakus, membersihkan WC. Sama bau itu. Bukan kotoran lembu, kotoran manusia. Tapi Allah menghargai kesetiaan kita. Hal-hal yang saudara anggap remeh, saudara anggap kecil, tapi saudara melakukan dengan setia. Tuhan akan melihat dan Dia akan memberkati. Amin. Jadi jangan anggap enteng pekerjaan saudara. Aduh bosan dengan pekerjaan ini, gak ada promosi, gak ada naik gaji. Atau jangan anggap enteng, wah saya cuman ibu rumah tangga. Buat ibu-ibu yang ibu rumah tangga, saya mau katakan jangan pernah bilang saya cuman. Ibu rumah tangga itu suatu pekerjaan yang sangat mulia. Bayangin semuanya ibu rumah tangga harus ngelakuin. Dari masak, dari mencuci, dari nyetirin anak, dari ngurusin keuangan, dari ganti popok, ngajarin anak, menghibur anak. Itu udah seperti pekerjaannya CEO yang harus tahu segala-galanya. Jadi jangan menganggap enteng pekerjaan Anda sebagai ibu rumah tangga. Setiap hari mungkin kelihatannya aduh ya gini lagi. Tetapi Tuhan melihat pada saat kita setia dengan perkara kecil, Dia akan mempercayakan perkara yang besar. Amin. Ayat 19c. Ketika Elia lalu dari dekatnya melemparkan jubahnya kepadanya. Ini melemparkan, memakaikan. Jubah itu melambangkan kayak covering. Melambangkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan Elia. Urapan Tuhan. Elia tuh lagi memberikan suatu ajakan. Kamu tahu nggak? Saya dipanggil Tuhan, tapi sini sudah waktunya untuk saya menyerahkan panggilan Tuhan itu kepada kamu. Jadi sekarang ini Elisa, kamu yang dipanggil sama Tuhan. Jadi urapan saya akan menjadi urapanmu. Pelayanan saya akan jadi pelayananmu. Kuasa yang bekerja di dalam saya akan menjadi kuasa yang bekerja di dalam kamu. Dan kemudian Elisa tanpa bak bu ayat 20 mengatakan, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkan aku cium ayahku dan ibuku dahulu baru aku mengikuti engkau. Coba waktu Elia bilang, aku akan berikan panggilan Tuhan kepada kamu. Pelayananku kepada kamu. Terus Elisa enggak, stop. Maksudnya kalau saya ngikutin panggilan Tuhan, jadi ini lembu-lembu mau diapain? Ya mesti ditinggalkan. Jadi gak bisa lagi bekerja lembu-lembu ini. Ya gak bisa. Oh stop. Ya kalau saya gak bisa bekerja ini, saya makannya apa? Gajinya berapa? Dapat tunjangan gak? Dapat bonus gak? Dapat mobil dan supir gak? Dapat rumah gak? Enggak tuh. Elisa begitu tahu, Tuhan memanggil saya. Oke, bentar, saya cuma mau say goodbye sama mami dan daddy. But then saya akan ngikutin kamu. Dan kalau saudara lihat, dia bukan hanya berjalan, dia berlari. Menyadari betapa berharganya dipanggil untuk melakukan panggilan Tuhan. Prinsip kedua yang kita bisa belajar dari Elisa, gimana orang biasa tapi bisa memiliki impact luar biasa. Prinsipnya begini. Kita tidak perlu mengerti semuanya untuk mentaati secepatnya. Karena kadang kita tuh soalnya, tunggu dulu Tuhan. Apa nih, what about this, what about that? Gitu loh. Elisa gak menjawab, tunggu saya doa dulu ya. Saya gak bilang doa gak boleh, saya pendeta, masa saya bilang doa gak perlu. Konsultasi dulu, pikirin dulu panjang-panjang, coba pros and cons-nya gimana. Ini karena Elisa tahu dia mendengar panggilan Tuhan.
Dia nggak nanya, waduh gimana tunjangan, bagaimana makan apa. Tapi Elisa langsung taat. Nah, saya bisa mengerti seringkali buat kita kadang-kadang kita, waduh tunggu dulu, ini si Elisa berani banget nih seperti ini. Konyol sekali imannya. Nah memang saya mengerti bahwa seringkali Tuhan itu punya suatu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya Tuhan adalah kalau ngasih perintah suka kurang detail. Coba waktu lagi manggil Abraham. Abraham, aku mau manggil engkau. Go! Terus kemana Tuhan? Just go. Tapi kemana Tuhan? Just go, I'll show you where to go. Saya akan tunjukkan kamu kemana pergi. Musa juga, go. Kemana? Ke Mesir. Lah ya mereka kan mau ngebunuh saya. Mereka nyari-nyari saya. Ya just go, nanti gimana? Bilang apa? Ketemu Firaun. Oh terus bilang apa? Let my people go. Lah yang mana mau Firaun membebaskan. Sama Petrus, come, I will make you fisher of men. Menjadi penjala manusia, bukan hanya penjala ikan lagi. Seringkali kurang detail. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan saudara hari-hari ini. Mungkin ada saudara yang sudah menikah dan mengalami pergumulan di pernikahannya. Saudara mungkin merasa, aduh saya udah tidak sanggup lagi. Mungkin ada saudara-saudara yang lagi memikirkan, aduh udahlah saya mau cerai aja. Mungkin kata Tuhan pagi ini, stay. Jangan tinggalkan pernikahanmu. Karena aku sanggup menyembuhkan, memulihkan. Aku sanggup mengubahkan segala sesuatu. Mungkin ada di antara saudara yang udah kerja, udah lagi aduh ini kerjaan, udah gajinya gak naik-naik, promosi gak dapat-dapat, bosnya juga gak enak, perusahaannya juga pelit. Dan saudara mungkin lagi memikirkan, udahlah saya mau berhenti aja. Mungkin Tuhan katakan, stay. Karena aku mau melakukan sesuatu. Aku mau memakai kamu di situ untuk menjadi alatku. Saudara percaya gak bahwa Tuhan itu adalah bos kita? Memang sulit kita percaya itu karena Tuhan gak kelihatan. Tapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu bos kamu, bos Anda. Saudara percaya gak bahwa kalau Tuhan lihat waktunya untuk naik gaji, dia akan berikan naik gaji itu. Bos mau sepelit apapun, Tuhan akan bisa gerakan hatinya. Waktu orang Israel lagi mau keluar dari Mesir, Musa dikasih perintah sama Tuhan. Tolong bilang sama orang Israel. Orang Israel suruh minta sama orang Mesir, minta perhiasan emas dan perak mereka. Aku akan membuat mereka bermurah hati. Ya udah, orang Israel minta, lo ini udah mau kabur, udah mau pergi, sumber tenaga kerja mereka udah bakal hilang, masih minta emas, minta perhiasan. Siapa yang mau kasih? Ternyata Tuhan memberikan mereka bermurah hati sehingga mereka dikasih banyak perhiasan dan emas. Saudara percaya bahwa bos Anda itu adalah Tuhan, dan kalau sudah waktunya untuk promosi dia akan memberikan kepada saudara. Saudara yang percaya katakan amin. Nah Tuhan memang kadang-kadang suka ngasih perintah kurang detail. Tapi kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu, mari kita laksanakan dengan taat. Of course, make sure itu suara Tuhan, bukan suara perasaan kita. Nah kadang-kadang memang sulit membedakannya, tapi terus berdoa. Meminta guidance dan nasihat dari pemimpin rohani saudara. Ini suara Tuhan atau bukan? Seringkali kalau Tuhan berbicara itu seringkali suka berlawanan sama feelings kita sebenarnya. Tadi saya cerita bahwa saya 15 tahun kerja di accounting dan finance. Saya baru mulai full time pelayanan jadi pendeta 10 tahun yang lalu. Di company yang terakhir, tempat saya bekerja sebelum saya full time di gereja, itu tuh saya sudah rencana memang. Bulan Oktober 2013, saya udah mau quit karena saya mau mengejar panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Nah, 6 bulan sebelumnya sekitar awal tahun 2013, company saya digoncang. Keadaan keuangannya kurang baik. CEO company saya itu dipecat. CFO-nya, Chief Financial Officer-nya, bos saya diturunkan pangkatnya. Dan tiba-tiba saya memiliki bos yang baru. Tadinya bos saya yang lama itu udah kerjanya baik sama saya, senang sama saya. Pokoknya udah enak kerjanya. Nah dapat bos yang baru. Dan karena keadaan keuangan perusahaan tidak baik, jadi yang lagi diurus-urus ini urusan accounting sama finance. Jadi departemen saya dan staff-staff saya itu lagi diselidikin,
Dan dia gak percaya sama kerjaan kita, dianggap kita malas, dianggap kita tidak kerja sungguh-sungguh. Wah, gak enak sekali. Beberapa bulan sebelum saya kerja menjadi hamba Tuhan itu, keadaan di kantor gak enak. Jujur, saya udah mau quit. Sudah tiap hari itu saya telepon dari kalau lagi jam makan siang, saya telepon sama istri saya, aduh saya udah gak tahan deh, saya udah mau quit aja, boleh gak? Istri saya bilang, tidak bisa. Keadaan keuangan kita tidak mampu untuk kamu gak punya pekerjaan. Aduh gimana, saya udah gak seneng. Ya sudah. Sekitar 4 bulan sebelum saya full time, Oktober kan saya mau full time, sekitar bulan Mei, bulan Juni, tahu-tahu ada rekruter kontak saya. Tiba-tiba dia kontak saya tanya, ini ada lowongan pekerjaan, cocok dengan kualifikasi kamu, pengalaman kamu cocok. Coba kamu mau nggak? Terus saya pikir, aduh saya udah gak suka sama kerjaan saya saat itu. Udahlah saya pergi interview. Udah saya pergi interview. 4 kali sama 4 orang. Menunjukkan bahwa company itu mulai tertarik sama saya. Yang terakhir saya ketemu CFO-nya company itu. Nah setelah udah wawancara sama 4 orang, rekruternya tanya lagi sama saya. Mereka ini udah mau mengasih tawaran pekerjaan sama kamu bakal ambil nggak? Terus saya ngobrol sama istri saya, terus saya kita doa. Jawabannya, jangan diambil. Aduh Tuhan saya udah mau quit, stay. Akhirnya dengan berat hati saya telepon rekruternya, maaf saya nggak bisa ambil kerjaannya. Wah rekruternya marah. Gimana kamu, saya udah urusin ini semua, udah sampai 4 kali interview. Aduh ya maaf banget. Ya udah, selama 3-4 bulan terakhir itu, wah itu adalah suatu masa yang sangat sulit. Tapi kemudian setelah saya menolak pekerjaan itu, pagi-pagi besokannya saya udah malas ke kantor, gak pengen ke kantor. Tapi tahu-tahu Tuhan memberikan ayat dari Yesaya yang mengatakan seperti ini. Di dalam tinggal tenang, disitulah didapatkan kekuatanmu. Di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kamu akan mendapatkan kekuatanku. Jujur pada saat itu kerjaan saya sejak punya bos yang baru itu komplain terus soal dia. Sama teman, sama istri, sama semua, sama staff saya sendiri. Komplain soal dia. Begitu Tuhan kasih ayat itu saya tahu. Steph, just shut up. Be quiet. Percaya bahwa saya tuh Tuhan. Kan kalau bawel komplain tuh kan lagi gak secure tuh. Aduh takut tuh kan, gak percaya ini gimana nih keadaan saya ya. Tapi Tuhan katakan just be quiet. I will show you my power. Ya udah, gara-gara dapat ayat itu, saya datang ke kantor dengan lebih semangat lagi. Saya meeting sama staff saya. Mari kita lakukan yang terbaik. Kita bikin kerja sebaik-baiknya. Kita do our best. Udah, 3 bulan kemudian waktunya saya untuk resign, kasih saya punya resignation karena saya udah mau menjadi hamba Tuhan, mau menjadi pendeta kan. Saya udah kasih, saya mau kasih notice bahwa saya udah bakal gak kerja di sini lagi. Tahu-tahu CEO-nya datang ke kantor saya, tutup pintu, terus saya pikir kenapa nih? Kok tutup pintu? Am I in trouble? Terus CEO-nya bilang gini, kenapa kamu mau berhenti? Kamu tahu gak, bos kamu tuh sekarang suka sama kamu. Dia tuh senang sama kamu dan staf kamu, kerjaan kamu, pokoknya kenapa kamu berhenti sekarang? Terus aku jelasin, ya saya soalnya memang sudah lama mau menjadi pendeta dan saya sudah memang merencanakan untuk ini. Bener kok saya gak quit gara-gara bos saya itu. Saya quit karena Tuhan manggil saya. Terus akhirnya CEO-nya bilang, iya saya melihat kamu tuh seorang pemimpin yang gak banyak ngomong. Tetapi kamu memimpin mereka dengan diam-diam, dengan quiet. You lead them quietly. Dia bilang gitu. Dari situ saya mendapatkan konfirmasi, itu memang firman yang saya dengar beberapa bulan yang lalu adalah dari Tuhan. Di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terdapat kekuatan dari Tuhan. Amin saudara. Kita tidak perlu mengerti semuanya untuk mentaati secepatnya. Waktu itu Tuhan bilang stay, ya udah saya stay. Amin. Yang terakhir ayat 21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak dan lembu sebagai kayu api, memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Coba saudara lihat, lembunya dipotong, dibakar dan dimasak, bajaknya jadi kayu api. Itu berarti dia udah gak ada backup plan lagi tuh.
Begitu dia meresponi sama panggilan Tuhan, dia udah gak bisa lagi balik bekerja lagi. Karena dia percaya, ya sudah, kalau memang sudah Tuhan yang memanggil, dia akan merawat, dia akan memelihara saya. Yang terakhir kita bisa belajar dari Elisa adalah tinggalkan kenyamananmu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Step away from security and step toward your destiny. Kalau memang benar Tuhan yang sudah menyuruh melakukan sesuatu, percayalah. Betapapun sulitnya pernikahan saudara sekarang, tapi kalau Tuhan bilang, jangan, stay. Aku akan ubahkan istrimu, aku akan ubahkan suamimu. Percaya bahwa memang saudara, wah lebih aman nih, lebih enak, lebih nyaman kalau saya udah malas, udah gak tahan sama dia, cerai aja. Tapi tinggalkan kenyamanan, penuhi panggilan Tuhan. Tuhan sudah memanggil saudara dan pasangannya sebagai satu di dalam Tuhan. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Di dalam tinggal tenang dan percaya, dia akan bekerja. Tanggalkan kenyamanan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Elisa orang biasa memiliki impact yang luar biasa. Karena dia setia dengan perkara yang kecil. Yang kedua, karena dia tidak perlu mengerti segalanya, semuanya untuk mentaati secepatnya. Yang ketiga, Elisa berani meninggalkan zona kenyamanan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biar firman-Mu ini menjadi rema buat kami semua. Tolong agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, walaupun khotbah ini sudah berhenti untuk disampaikan, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara. Karena itu terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, haleluya, amin. Thank you.